Kakak, ada apa kalian berkumpul di sini? Hai semua, nama gue Wing. Gue punya 3 poin untuk menjelaskan hal ini. Kita mulai dari desain karakter. Dari segi desain karakter, jujur menurut gue desain karakter dari Hari, Duri, dan karakter lainnya masih masuk akal dan menjustifikasi kalau umur mereka masih 12 tahun. Umur karakter di Shin Vsauce rata-rata 11 sampai 12 tahun. Buat yang belum tahu, coba kalian bandingkan aja deh bentuk desain karakter Shin Vsauce di season 1 dengan Shin Vsauce yang di season 5. Desain karakternya bedanya signifikan banget. Mungkin ini alasan ya kalau animasi 2 dimensi itu masih lebih baik. Poin kedua, back sound atau soundtrack yang dipakai di Shin Vsauce season 1. Sebenarnya ini adalah faktor utama kenapa Shin Vsauce season 1 ini mempunyai vibe yang beda banget. Soundtrack ketika Shinbi sedang mengeluarkan kekuatannya, apalagi nada soundtracknya itu ikonik menurut gua. Soundtrack ketika Hari atau Duri lagi mau memanggil makhluk itu bener-bener memorable banget sih jujur. Menurut gua harusnya sih soundtrack Shin Vsauce season 1 ini dengan nada-nada instrumen yang ikonik ini dipertahankan di season 2 dan season-season selanjutnya sih. Ya paling minimal di remake lah dengan feel yang berbeda. Apalagi soundtrack atau back sound yang ada di Shin Vsauce season 1 ini secara keseluruhan ya feel horror dan misterinya tuh masih dapet. Dan ini bakalan nyambung ke poin 3. Ya, episode-episode yang ada di Shin Vsauce season 1. Siapa yang di sini masih merasa kalau Shin Vsauce season 1 di tiap episodenya feel horror dan misterinya masih benar-benar melekat banget? Ya, lu gak sendirian, karena gua pun merasa begitu. Feel misteri dan horror di tiap episodenya, pengecualian pada episode 23 dan 24, disatukan dengan soundtrack yang ada di season ini, membuat season 1 ini terasa benar-benar memorable banget. Apalagi alur cerita yang ada di Shin Vsauce season 1 ini belum terlalu berat. Ada poin tambahan nih, terutama bocah-bocah yang tinggal di negara kita tercinta ini yang menonton Shin Vsauce di TV ataupun di YouTube-nya Net TV. Dubber yang ngisi suara di Shin Vsauce season 1 versi Indonesia masih lebih mendingan daripada yang ada di season 3. Nah sekarang gua mau nanya nih ke kalian, apakah kalian setuju dengan pendapat gua atau kalian gak setuju dengan pendapat gua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi itulah 3 poin utama kenapa Shin Vsauce season 1 mempunyai vibe yang berbeda ketimbang di season-season selanjutnya. Menurut gua, jujur tiap gua nonton lagi season 1 gua merasa ada feel yang berbeda. Setelah gua nonton season 2, 3, 4, 5, sayang semuanya kok jadi lagu anj. Season 1 alur ceritanya belum berat-berat amat. Belum ada Aegis-Aegisan, belum ada Guido-Guidoan, belum ada si Chungha. Om Gon pun hanya sekedar kata-kata aja. Dan setelah kalian mendengarkan alasan gua kenapa Shin Vsauce season 1 mempunyai vibe yang berbeda, sekarang coba kalian bandingkan sendiri dengan Shin Vsauce season-season selanjutnya. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang ada di thumbnail dan judul video ini, apakah ini membuat Shin Vsauce season 1 lebih baik ketimbang season-season selanjutnya, apalagi season 5? Menurut gua bisa ya, bisa enggak. Ya atau bisanya karena genrenya masih sesuai dengan genre awal dari serial kartun ini. Enggaknya karena ini season-season awal, jadi seperti yang gua bilang di awal video, alur ceritanya belum setegang dan semenarik sekarang. Dan banyak hal yang belum bisa dieksplor di season 1 ini. Oke, untuk vibe sih sudah berbeda ya dengan season 1. Tapi untuk aku, vibe yang aku rasakan itu lebih ke nostalgia ya. Nostalgia lah ya, karena aku pun udah nonton Shin Vsauce season 3, 4, dan 5. Dan feel horornya pun di season 2 kali ini udah berkurang ya menurut aku. Di season 2 ini udah mengarah ke genre action ya, udah kebanyakan actionnya lah. Soalnya kan kalian tahu di bagian pertama dari season 2 ini mulai ada konflik suka-sukaan lah kalau aku bisa bilang. Tapi untuk endingnya kalian udah tahu lah ya. Nah sekarang yang aku pengen bahas yaitu back sound. Ya back sound untuk Shin Vsauce season 2 kali ini udah berbeda banget ya, udah berubah banget, udah diganti. Back sound untuk Shinbi ketika mengeluarkan kekuatannya. Back sound ketika Hari dan Duri memanggil makhluk. Back sound si Kanglim, back sound si Leon itu udah feel-nya udah action lah, udah kebanyakan actionnya gitu loh. Pokoknya feel dari back sound tersebut feel-nya udah lebih ke action ya. Tapi ada beberapa back sound dari season 1 yang udah gak diputerin lagi di season 2. Coba kalian nonton lagi season 1 dan season 2, pasti kalian ngeh deh. Oke, soal musik atau back sound sudah, sekarang kita ke desain karakter. Ini berubah drastis sih.
Dari desain karakter sih sebenarnya udah mulai sedikit demi sedikit berubah ya semenjak menjelang akhir season 1. Tapi di season 2, Wow. coba kalian bandingin deh. Kalau kalian tetap gak notice bedanya ya gak apa-apa sih, gua gak memaksakan kehendak. Dari segi kualitas animasi pun kayak ada yang berubah gitu, padahal latar dan tempatnya masih sama-sama aja sih. Season 2 sebenarnya seru nih, soalnya setelah season 2 bagian 1 tamat, dilanjutkan dengan Shinbi South movie pertama, yaitu The Secret Cave, di mana Gembi pertama kali muncul dan menjadi karakter yang akan sering muncul di season 2 bagian kedua, dan seterusnya ya. Dan juga Shinbi South movie 2, Sky Goblin dan The Great John Burgunder, di mana Goblin Langit bernama Jubi pertama kali muncul dan akan sering muncul di season 4. Tapi di season 5 dia jadi ngebacot gak jelas. Oke, di season 2 ini juga aku pun udah mulai melihat hal-hal yang menurut gua kurang sreg gitu. Tapi gak banyak juga sih. Dimulai dari episode terakhir di season 2 bagian pertama. Setelah Kang Lee mencium Hari untuk menyadarkannya karena dia kesurupan. Tiba-tiba dikasih scene dimana Duri ngeprank si Hari saat dianya lagi ngelindur. Nah ini gua jadi bingung nih, ini si Hari inget gak sih kejadian dia kesurupan terus dicium sama si Kang Lim? Terus kejadian sebelumnya saat pertarungan melawan makhluk gak jelas itu cuman mimpi gitu. Apalagi ketika Hari dan teman-temannya lagi ngobrol sambil OTW ke rumah nih ya. Masuk lagi ke scene pas kejadian tadi dong, setelah melawan makhluk gak jelas itu. Tapi kalian ngerti siapa yang dimaksud aku? Tapi membagongkan juga nih ya episode lahir di season 2 bagian pertama. Tapi good ending juga sih. Oke, untuk dari segi alur cerita dan keseluruhan pada Shinbi South season 2 ini, aku masih lebih suka sih season 2 bagian keduanya. Ya karena alur ceritanya lebih seru sih ketimbang bagian pertamanya. Itu menurut aku ya. Jadi itu aja sih opini aku tentang Shinbi South season 2 ini. Dan intinya untuk vibe dan feel horornya udah mulai berkurang ya. Tapi gua merasa nostalgia gitu. Padahal aku baru jadi fan Shinbi ya pada awal tahun ini. Instrumen musiknya udah kuat di action ya ketimbang feel misterinya. Desain dan bentuk karakternya sudah berubah ketimbang season 1. Episode terakhir di season 2 bagian 1-nya benar-benar membagongkan di bagian akhirnya. Aku masih lebih suka Shinbi South season 2 bagian kedua karena alur ceritanya lebih seru sih ketimbang bagian pertamanya. Oke, kapan-kapan kita akan bahas Shinbi South season 3 yang dimana ini merupakan lanjutan dari ending dari season 2 yang bisa dibilang cliffhanger ya. Tapi untuk sekarang, apakah kalian setuju dengan semua pendapat aku tentang Shinbi South season 2 ini? Atau ada beberapa hal yang tidak kalian setuju? Tulis saja semua pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, dari segi vibes, feel, dan soundtrack dari season 3 ini tidak jauh berbeda ya dengan season 2. Kebanyakan soundtrack dari season 2 masih bisa kalian dengar nih di season 3 dan season-season seterusnya ya. Vibe dan feel horornya juga tidak jauh berbeda ya dengan di season 2. Desain karakter secara keseluruhan di season 3 cukup ada perubahan ya ketimbang di season 2. Coba kalian lihat aja deh perbedaannya. Dan untuk segi visual atau animasinya ada hal yang membuat aku seret sebenarnya, yaitu pada episode saat melawan makhluk Imugi. Itu animasi si makhluk Imugi ini kok beda sendiri ya, malah lebih smooth lagi ketimbang yang lain. Aduh. Tapi gak terlalu major sih ya. Juga kualitas animasi yang ada di episode yang menghadapi makhluk Wendigo beda sendiri juga. Dan membuat karakter desain yang ada di episode ini cukup berbeda ya dengan episode-episode yang ada di season 3 lainnya ya. Oh iya, di season 3 ini juga kita diperkenalkan satu karakter baru lagi nih, yang juga merupakan pasukan dari Aegis, yaitu Sarah. Bukan Sarah yang itu. Sarah ini adalah muridnya si Leon ceritanya, yang juga sepertinya nih ya, si Sarah juga punya perasaan nih ke si Leon.
Dan dia juga rada-rada sombong sih menurut aku. Tapi ya itu terbayarkan dengan skill dan ability dia setelah menjadi muridnya si Leon. Jadi aku masih kasih pas lah ya. Sebenarnya alur cerita pada Shin Beast House season 3 bagian ke-1 dan juga bagian keduanya mempunyai direksi yang cukup menarik menurut aku. Kedua bagian ini target utamanya bukanlah Hari ataupun Duri, tapi teman-temannya si Hari. Pada bagian pertama dari Shin Beast House season 3 ini target utamanya adalah si Lee Ga-eun. Dan pada bagian keduanya target utamanya adalah si Kim Hyun-woo. Pada bagian pertama dari Shin Beast House season 3 ini, kita juga diperlihatkan fakta-fakta yang kita belum pernah kita tahu dari si Ga-eun ini. Yang pertama, si Ga-eun ini merupakan reinkarnasi dari seorang anak kecil yang fisik dan tampangnya juga mirip si Ga-eun, yaitu Charlene. Anak dari seorang bapak-bapak yang bernama Parker di zaman Mesozoikum mungkin. Ga-eun juga menjadi kunci utama dalam mengalahkan si Opikian dan memberikan perintah kepada Opikian untuk menghentikan ramalan terakhir yang membahayakan Hari dan teman-temannya, apartemen Shinbi, dan juga tempat-tempat lainnya. Juga Ga-eun rela mengorbankan dirinya dan masuk ke dalam Opikian tersebut dan juga meninggalkan Hari dan teman-temannya. Tapi bohong. Tapi juga ya, hal ini membuat aku bingung dan membuat aku bertanya-tanya kenapa dan bagaimana si Ga-eun bisa menjadi reinkarnasi dari si Charlene ini. Dan juga mempunyai pikiran masa lalunya si Charlene. Apalagi saat menghadapi makhluk gajas ini nih, ngincar si Ga-eun pula. Dan juga saat si makhluk gajas ini ngeliat si Ga-eun saat dia mengalahkan makhluk gajas ini, kita diperlihatkan scene point of view dari si makhluk gajas ini. Dan yap, si Ga-eun menjadi Charlene. Mentang-mentang tampangnya Ga-eun mirip si Charlene kali ya. Dan apakah dengan fakta kalau si Ga-eun ini merupakan reinkarnasinya si Charlene, apakah ini menjadi sebuah plot twist? Namun secara bersamaan dengan tidak dijelaskannya mengapa si Ga-eun ini bisa menjadi reinkarnasinya si Charlene secara rinci di episode manapun, yang membuat aku atau kalian juga pada bingung, ini bisa menjadi plot hole utama sih pada season 3 bagian pertama ini. Membingungkan juga ini asli. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian keduanya ya. Ada dua plot twist yang menurut aku menarik nih pada bagian kedua ini. Yang pertama, di episode saat menghadapi makhluk terbang yang gak jelas ini nih. Dan episode ini fokus utamanya ke bangsa vampir nih, dimana ada Tristan, Digo, Liora. Dimana pada episode ini, Ian dari bangsa vampir akhirnya kembali lagi nih di season 3. Plot twistnya nih, si makhluk terbang gak jelas warna merah ini ternyata si bangsa kakaknya si Ian, Zion, seorang vampir yang dikalahkan adiknya sendiri di season 1 kemarin. Dan dia juga menjelaskan secara rinci nih kenapa dia bisa menjadi makhluk terbang yang gak jelas ini. Itu yang reinkarnasi kenapa gak bisa dijelasin kayak gini juga ya. Oke, itu plot twist yang pertama ya. Tapi sebelum yang kedua nih, kita berfokus dulu nih ke karakter yang punya efek besar pada season 3 bagian kedua ini, yaitu Kim Hyun-woo. Berawal dari dia yang pundung gara-gara tidak dikasih rencana dari Aegis setelah bertarung dengan Opikian kemarin. Kemudian di sekolah ada 3 ciwi-ciwi baru yang gak tahu asalnya dari mana sebenarnya. Kemudian tiba-tiba menjadi fans setianya Hyun-woo dan diberilah Hyun-woo oleh trio ciwi-ciwi ini sebuah rencana yang berbentuk huruf H. Kemudian lahirlah panggilan baru untuk Hyun-woo, yaitu pengusir makhluk. Dan plot twistnya mulai tercium di akhir-akhir season 3. Dimulai dari si Silent Harpy yang memberitahu Hari kalau dia diserang oleh 3 cahaya apa gitu. Kemudian trio ciwi-ciwi ini tampangnya kayak mengetahui sesuatu saat ada gempa kecil di sekolah. Kemudian puncaknya di mana para ciwi-ciwi ini tiba-tiba berubah 180 derajat. Tampangnya kelihatan seperti jahat dan mengambil rencananya si Hyun-woo. Dan ternyata mengambil kekuatan bola makhluk juga nih dari bola makhluknya Hari dan Duri. Jadi nih ciwi-ciwi ini dah mantau mereka dari awal ya. Dan kita diperlihatkan bahwa sekolah ini yang ditempati oleh Hari dan teman-temannya mempunyai sejarah yang cukup gelap. Nah, siapa yang bilang gitu? Ya ciwi-ciwi yang tadi ngambil kekuatan bola makhluknya Hari dan Duri. Awalnya mereka ini atau ciwi-ciwi ini mau menggunakan kekuatan bola makhluk tersebut untuk mengalahkan makhluk yang ada di bawah tanah sekolah ini. Juga ternyata ciwi-ciwi ini merupakan 3 arwah dari murid-murid yang pernah menjadi pelajar di sekolah yang sama. Ya jadi sekolah ini ada makhluknya di bawah tanah. Dan sekolah ini sudah berdiri sebelum Hari dan Duri lahir. Dan baru terungkap lagi di season 3 ini. Harusnya kalian semua udah tahu ya endingnya kayak gimana, karena aku gak akan menjelaskannya secara rinci di video ini. Tapi pada intinya sepertinya aku masih lebih suka nih lagi-lagi bagian keduanya deh dari season 3 ini. Apalagi ada si Ian dari kerajaan vampir pada episode makhluk terbang merah gajas itu. Bagi kalian yang nonton versi dubbing Koreanya di YouTube, sekarang bagian Ian dan Ga-eun yang kecup-kecup. Ya cuman bibir biasa sih, bukan cuman li. Jadi kesimpulan dari aku untuk season 3 kali ini, pertama, Five dan feel dari season 3 ini gak beda jauh sih dari season 2. Tapi ya apakah kalian masih merasakan feel horornya?
Buat aku sih udah enggak ya. Kedua, soundtrack atau backsoundnya masih menggunakan yang dari season 2, jadi masih sama-sama aja. Ketiga, aku nih merasa bingung ya dengan si Gaeun yang bisa menjadi reinkarnasinya Charlene di season 3 bagian pertama. Karena tidak dijelaskan secara rinci gitu mengapa dia bisa menjadi reinkarnasinya si Charlene gitu. Pokoknya season 3 bagian pertama ini membingungkan ya. Keempat, di season 3 bagian kedua ada 2 plot twist nih yang menurut aku tidak terduga sama sekali. Yang pertama si Zion yang jadi makhluk merah terbang gak jelas itu. Yang kedua ya tau lah, Tiro ciwi-ciwi itu yang ternyata mau makan arwah. Dan yang kelima ya aku masih lebih suka bagian keduanya ya dari season 3 ini. Jadi itulah kesimpulan aku tentang Shin Beats House season 3 ini. Oh iya, ada satu hal lagi nih yang aku lupa mention di season 3 ini. Jadi ada satu episode spesial nih di season 3 yang berdurasi sekitar 10 menitan lah. Dan kalian bisa menontonnya langsung nih di YouTube. Tapi ya ini dubbing bahasa Korea tentunya dan tanpa subtitle juga. Shin Beats House season 4 lagi-lagi membawa perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan season-season sebelumnya. Mulai dari alur cerita yang secara keseluruhannya sudah cukup dark. Kemudian dari segi tampilan, outfit Hari, Duri, Hyunwoo, dan Gaeun sudah diganti kecuali Kang Lim. Dan pastinya lagu tema baru pada Shin Beats House season 4 ini. Tapi jujur aja sih, aku masih lebih menyukai lagu pembuka dan juga lagu penutup yang ada di Shin Beats House season 4 ini ketimbang yang ada di season 5. Entah mengapa gitu, kayak lagu yang ada di season 4 itu memberikan feel atau rasa yang berbeda gitu. Bukan lagu yang itu. Oh iya, tampilan kredit penutup yang ada di season 4 ini bisa dibilang paling ternias sih dibandingkan dengan kredit penutup yang ada di season-season lain, termasuk season 5. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang kualitas animasi yang ada di season 4. Sebagian dari fans Shin Beats House membandingkan kualitas atau tampilan animasi yang ada di season 3 dengan yang ada di season 4. Dan mereka mengatakan kalau season 3 masih lebih baik dibandingkan dengan yang ada di season 4 dari segi kualitas animasinya. Kalau dari pandangan aku sih ya memang kerasa gitu perbedaannya dari segi kualitas atau tampilan animasi yang ada di season 3 atau season-season sebelumnya dengan yang ada di season 4. Tapi perbedaan yang signifikan yang aku lihat pada season 4 ini yaitu pada tampilan karakter-karakternya seperti Hari, Duri, dan karakter lainnya. Di season 4 ini mereka sudah terlihat seperti bocil yang sudah berumur 15-17 tahun gitu. Padahal mereka masih sama-sama berumur 10-12 tahun dari season 1. Dan juga badan dari karakter-karakter Shin Beats House pada season 4 ini cukup lebih membesar gitu ketimbang yang ada di season-season sebelumnya. Bener gak sih? Atau aku hanya salah lihat gitu? Coba deh tulis pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar. Tapi itu sih yang membedakan dari kualitas animasi yang ada di season 3 dan juga season-season sebelumnya dengan yang ada di season 4. Nah sekarang aku pengen nanya lagi nih ke kalian. Apakah animasi yang ada di season 3 atau season-season sebelumnya terasa lebih halus dibandingkan yang ada di season 4? Maksudnya di sini dari segi pergerakan-pergerakan yang ada pada tiap karakternya dan kualitas visual secara keseluruhannya gitu. Apakah lebih halus dan bagus di season 3 atau season-season sebelumnya dibandingkan dengan season 4? Atau malah sama-sama aja sih menurut kalian? Atau menurut kalian kualitas animasi di Shin Beats House season 4 ini ada penurunan gitu ketimbang season-season sebelumnya? Silakan tulis pendapat kalian juga ya di kolom komentar. Oke, untuk segi feel horornya pada season 4 ini ya ada sih feel horornya. Kan ini Shin Beats House, tema kartunya horror kan? Tapi feel horornya ya beda aja sih dengan yang ada di season 1, season 2, dan juga season 3. Feel horror di season 4 ini lebih ketegang sih kebanyakannya. Juga beberapa soundtrack atau background yang ada di season 2 ini masih bisa kalian didengar sih di season 4 ini. Termasuk juga beberapa background baru ya. Itulah mengapa sejak season 2 seperti yang aku katakan pada video ini ya Shin Beats House sudah berubah banget. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita ke pengusir makhluk Guido. Pengusir makhluk yang paling baru di Shin Beats House setelah pengusir makhluk Aegis di season 2. Kelompok makhluk ini dipimpin oleh ayahnya Kang Lim alias Om Gon. Yang ngebuat aku sedikit kaget ya ini saat aku menonton season 4. Ini kelompok pengusir makhluk bisa punya bola makhluk seperti Hari dan Duri gitu. Tapi dari mana mereka bisa mempunyai bola makhluknya tidak dikasih tahu. Kecuali ada scene flashback pas Om Gon mengambil bola makhluk dari para goblin. Namun bagaimana Om Gon ini bisa memasukkan dan juga menempelkan bola makhluk pada lengan kirinya ya agak dikasih tahu juga. Ibunya Kang Lim di sini alias Ibu Ryu juga bergabung dengan kelompok makhluk ini. Tapi ya tidak seperti suaminya kan si Om Gon itu. Oke, bagaimana menurut aku tentang pengusir makhluk Guido di season 4? Biasa-biasa aja sih menurut aku. Meskipun ya ini dibilang sebagai pengusir makhluk terkuat. Tapi ya aku akan bahas di bab selanjutnya. Tapi sebelumnya, bagaimana menurut kalian tentang kelompok Guido ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar ya.
Bagaimana dengan episode-episode yang ada di season 4? Seperti yang aku katakan pada awal-awal video, kalau alur cerita di season 4 sudah mulai dark ya. Tapi ada beberapa episode yang alur ceritanya ya emang dark, tapi kesannya biasa-biasa aja. Juga episode-episode yang berkaitan dengan alur cerita utama bisa dibilang sedikit ya. Tapi akhirnya kita bisa lihat Sarah, Rion, dan juga Ian lebih dari satu episode. Juga episode yang berkaitan dengan pengusir makhluk Widow, pengusir makhluk baru yang ada di season 4 ini juga sedikit ya dari total 24 episode yang ada di season 4 ini. Sebenarnya udah bagus sih season 4 ini, lebih memfokuskan kepada Kang Lim. Tapi tetap aja sih episode-episode yang mengarah ke plot utamanya masih terbilang sedikit. Tidak semua ingatan Kang Lim yang tersegel terbuka semua kan, cuma tersisa 2. Kang Lim yang hilang lagi dari hari tanpa ngasih penjelasan, padahal dia ingin berlatih dengan ibunya sih di rumahnya. Widow Hyun ya lumayan lah, dikasih tahu juga mengapa akhirnya dia bergabung dengan ayahnya, alias ke kelompok Widow. Tapi ya Hyun dan Kang Lim di sini setelah Kang Lim tahu kalau Hyun ada kakak angkatnya ya dialog antar merekanya cuma sedikit. Tapi lagi-lagi bagaimana menurut kalian soal episode-episode yang ada di season 4 ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita ke kesimpulan secara keseluruhan dari Shin Beast House season 4 ini menurut aku, ada beberapa hal lain yang aku akan bicarakan soal Shin Beast House season 4 ini. Yang pertama yaitu tampilan visual dari kredit penutup dari Shin Beast House season 4. Dua kata aja sih untuk hal ini, paling terniat, mulai dari lagunya. Tapi yang membuat aku bilang ini paling terniat yaitu karakter-karakter yang ditampilkan pada kredit penutup pada Shin Beast House season 4 ini. Di sini mereka mempunyai outfitnya sendiri loh, dibandingkan dengan outfit yang dipakai pada kredit pembukanya dan Shin Beast House season 4 pada umumnya. Ya sepertinya season 5 pun harus sujud sih ke season 4 untuk perihal tampilan visual dari kredit penutupnya. Dan juga ada scene dari kredit penutup season 4 ini yang pastinya akan membuat yang nge-ship Hari dan Kang Lim bersenaria. Oke, selanjutnya yaitu bola makhluk Z. Sebenarnya ada satu bola makhluk Z lain sih, tapi tidak ditampilkan pada serial Shin Beast House season 4 ini. Nah, ini dia bola makhluk Z yang aku maksud. Di sini kalian sudah pasti lihat perbedaan yang sangat signifikan dari desainnya. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana tampilan dari mainan bola makhluk Z ini. Warnanya didominasi oleh warna coklat dan hijau ya. Ikon atau logo pada bola makhluk Z ini yang di tengahnya ya. Biasanya ikon Simbi atau lambang Guido. Tetapi untuk versi bola makhluk Z ini, bentuk ikonnya ini berbentuk bunga ya. Dan yang aku bisa mengerti dari mainan bola makhluk Z ini, bola makhluk Z ini dikhususkan untuk memanggil makhluk Gintama ya sepertinya. Karena dilihat dari gambar promosi untuk mainan bola makhluk Z ini, makhluk yang ditampilkan ya si Gintama ini, juga si Kang Lim lagi. Jika kalian penasaran dan ingin aku membeli mainan bola makhluk Z ini, silakan bilang aja di kolom komentar ya. Oke, menurut aku secara keseluruhan Shin Beast House season 4 ini masih ada beberapa catatan sih dari aku. Tapi lumayan lah ya, 7 dari 10 dari aku untuk Shin Beast House season 4 ini. Tapi bagaimana menurut kalian nih tentang Shin Beast House season 4 ini? Apakah kalian menyukainya atau masih lebih bagus season-season sebelumnya? Seperti season 1, 2, dan juga 3. Silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, yang pertama itu terlalu banyak episode fillernya ya. Dari total keseluruhan 26 episode dari Shin Beast House season 5, episode yang benar-benar fokus ke premis dan alur utama dari season 5 ini cuman bisa dihitung jari. Ya sih ada beberapa selipan di beberapa episode yang ngefokusin ke premis utama dari season 5. Tapi itu pun masih kurang. Ini ada apa sih dengan tim penulis Shin Beast House pada saat nulis season 5 ini? Ekspektasi gua ya saat season 5 part 2 itu rilis sih bakalan ada setengah dari jumlah episodenya yang bakalan memfokus ke premis utamanya. Apalagi kenapa Guido Hyun jadi jahat lagi ke Kang Lim, kenapa Kim Chung Ha itu bergabung dengan kelompok Guido, pendalaman subplot soal Rion dengan Kain. Dan juga gua sebenarnya ngarep kalau ada 1 atau 2 episode yang berfokus pada Kim Chung Ha sebagai karakter baru yang ada di Shin Beast House season 5 ini. Tapi semuanya itu hancur ketika hampir semua episode yang ada di season 5 part 2 itu ya episode filler yang gak ada ngaruh apa-apanya. Kita itu cuma dapat episode yang bener-bener dark itu ya cuma di episode 20 loh. Dan itu pun sebenarnya ya menurutku masih harus ada yang didalami gitu. Dan masih kurang aja. Pas episode selanjutnya setelah episode 20 ini filler lagi sampai aja filler selesai. Dengan terlalu banyaknya episode filler ini yang gak ada ngaruh apa-apanya ke alur utama, ya premis utama dari season 5 ini jadi dikit gitu exposure-nya. Padahal udah bagus loh premis dari season 5 ini. Ya gua gak bisa berkata-kata lagi sih soal episode-episode yang ada di season 5 ini. Gua beneran gak expect dan merasa kecewa kalau season 5 bakalan kayak gini. Semoga ya tim Shin Beast House gak membuat kesalahan yang sama sih di season 6. Ya kalau mau buat episode filler paling minimal itu ada pengaruhnya gitu ke plot utama.
seperti yang ada di salah satu episode yang ada di season 4. Oke, kita ke poin selanjutnya. Kenapa gua masukin ini ke poin buruk kedua untuk Shin Bisao season 5? Ya karena menurut gua eksekusi dari karakter cewek baru ini buruk banget. Gini. Gua pengen tahu siapa tujuan utama tim Shin Bisao membuat karakter baru cewek si Kim Chung Ha ini. Apakah tujuan utamanya cuma buat jadi target pembulian para fandom Shin Bisao? Atau cuma buat nambah-nambahin list karakter yang ada di Shin Bisao? Karena gini aja ya, sebelum season 5 ini tayang ya, ini karakter udah di-spill kalau dia punya perasaan ke Kang Lim. Ini menurut gua blunder banget sih, soalnya kenapa gak di-spill aja gitu kayak di episode 4 atau episode 5, jadi surprise gitu dari karakter baru ini. Ya jelas lah karakter Kim Chung Ha ini udah dibully duluan oleh pas fandom Shin Bisao, apalagi pas shippers itu. Tapi gini aja sih, apa cuma itu doang kah premis dari karakter baru Kim Chung Ha ini? Punya perasaan ke Kang Lim, terus dia merupakan anggota lain dari kelompok Guido. Kayak udah template banget gitu. Ryon dari Aegis, Hyun dari Guido, terus Chung Ha ini juga dari Guido. Tapi sebenarnya gak salah-salah juga sih dari karakter-karakter baru ini. Justru yang salah itu adalah eksekusi dari karakter Kim Chung Ha ini. Kenapa? Pertama, ketika Ryon dan Hyun mempunyai cukup banyak screen time, Kim Chung Ha ini mah dikit anjir screen time-nya. Dia muncul nih terus ngasih tahu ke Ari kalau dia punya perasaan ke Kang Lim. Terus beberapa episode kemudian di-spill kalau dia merupakan anggota Guido. Terus tiba-tiba aja di episode akhirnya pingsan. Apalagi misi rahasianya tahu-tahu cuma mau ngambil bola makhluknya Hari. Ya itu mah kayak biasa aja. Dikira misi rahasianya bakalan apa gitu. Sebenarnya dia sempat dikasih flashback masa kecilnya dia juga. Tapi itu pun masih kurang cuy gara-gara kebanyakan episode filler itu anjir. Ya sekarang kalau ditanya nasib karakter dari Kim Chung Ha di mata fandom Shin Bisao ya kayaknya gak usah ditanya ya. Ya sih dibully abis-abisan sama fandom Shin Bisao, apalagi yang fanatikan nge-ship Hari dan Kang Lim. Ya seperti yang gua bilang ya, dikatain sayur hijau lah, pelakor lah segala macem. Padahal ya dikatain pelakor juga udah salah. Ini mungkin agak tolol, jadi Ngomongin soal perasaan juga ya, karakter Ryon di season 2 pun juga mempunyai premis serupa. Tapi ya fandom Shin Bisao kayak gak ada yang semarah Kim Chung Ha gitu, jadi terkesan standar ganda. Ya mereka nge-ship aja gitu Ryon dengan Hari. Tapi jujur aja sih, selain gua yang katakan tadi, kalau Ryon ini mempunyai screen time yang cukup, ya eksekusi dari karakter Ryon ini masih lebih baik lah ketimbang Kim Chung Ha. Ya dia pun sebenarnya akhirnya sadar sih dan ngomong ke Hari kalau dia dan Kang Lim itu udah klop di episode akhir dari season 5 ini. Tapi ya itu saking kurangnya dia di screen time, ya buat hal sesederhana ini pun jadi kerasa kurang juga anjir. Terima kasih atas episode fillernya Bapak. Oke, sebenarnya gua mau singkat aja ya. Tapi gua pengen nanya aja sih, sampai kapan tim Shin Bisao bakalan mempertahanin drama-drama percintaan ini? Karena jujur aja ya, sebagian orang udah merasa keganggu gitu dengan drama percintaan yang ada di Shin Bisao ini, apalagi yang ada di season 5. Karena menurut gua ini cuma buat mancing-mancing para shipper aja gitu untuk mentoksik. Lebih baik Shin Bisao apalagi di season 6 ya fokusin aja lah ke sisa cerita atau lore yang belum sempet diselesain gitu di season-season sebelumnya. Atau enggak format ceritanya kayak di season 1 aja gitu, yang fokus ke misteri-misteri gitu. Ini kalau misalnya ada karakter baru lagi nih di Shin Bisao yang ujung-ujungnya cuma buat nambahin drama-drama percintaan doang ya, ini mah lama-lama jadi Star vs The Force of Evil versi Korea anjir. Oke, kita ke poin selanjutnya ya. Sebenarnya ini masih ada aja sih hubungannya dengan poin pertama gua soal terlalu banyaknya episode filler pada Shin Bisao season 5. Karena kalau aja ini beneran, kalau aja tim penulis Shin Bisao pinter dikit ya, itu selesain aja gitu dan buka semua sisa memori Kang Lim yang masih tersegel di season 5. Ini mah udah cuma satu doang yang kebukannya. Yang itu pun ya soal pedang barunya Kang Lim di season 5. Abis itu ya gak digubris lagi anjir. Jadi ya kita harus nunggu season 6 buat tahu nih apa memori terakhir Kang Lim yang masih tersegel itu. Harapannya ya, kalau misalnya sampai masih belum dikasih tahu juga apa memori Kang Lim terakhir yang masih tersegel itu di season 6, ya itu udah keterlaluan sih. Sebenarnya ya, gua gak tahu apakah ini termasuk poin positif atau poin negatif, atau ya positif pun gak, negatif pun gak. Tapi jujur nih, sebenarnya ini gak sengaja banget sih gua akhirnya nemu ada satu soundtrack Shin Bisao yang dipakai yang ternyata itu merupakan stok musik, alias bukan soundtrack yang bukan dibuat oleh tim Shin Bisao sendiri. Ya kalian denger sendirilah, biar memastikan kalau gua itu gak halu. Sepertinya ya mereka udah make stok soundtrack ini ya dari season 4 deh. Dan gak salah juga sih sebenarnya.
Mungkin ya karena gua udah banyak nonton kartun-kartun barat yang kata-kata soundtrack mereka itu buatan sendiri ya. Ya gua kayak merasakan adanya efisiensi anggaran nih di produksi Shinbe's House. Ya jangan salah juga, beberapa soundtrack yang ada di Shinbe's House juga yang kalian denger juga masih buatan mereka sendiri. Tapi harapan guanya ini cuma satu-satunya stock background yang mereka pakai gitu. Soalnya kalau misal Shinbe's House udah terlalu banyak pakai stock background gitu ya, ya Shinbe's House bakalan terkesan murah aja gitu. Dan lagi-lagi ini beneran Shinbe's House kena efisiensi anggaran kah atau gua gak tahu. Dan gua jadi beneran mikir apakah mereka udah mulai menggunakan beberapa stok musik juga yang di season-season sebelumnya tuh kayak di season 2. Tapi itu perasaan aku aja sih. Oke, kita ke poin ke-6. Oke, pada di season 5 ini lagi-lagi desain outfit dari Hari, Duri, Hyunwoo dan juga Galen ganti lagi nih. Ya meski perubahan desain outfitnya ya pada season 5 minor-minor aja, tapi bagus-bagus aja sih desain outfitnya. Dan menurut gua ini desain outfit yang udah peak gitu, puncaknya lah ya. Jadi gua ngarep aja gitu desain outfitnya gak ganti-ganti lagi gitu di season 6 atau enggak nih ya. Gimana kalau di tiap beberapa episodenya tuh outfit mereka ganti gitu, kayak si Star Butterfly atau si Mabel Pine sih gitu. Jadi kan ya gak bakalan terlalu ngebosenin juga tuh. Oh ya juga dengan outfit Guidonya Kanglim di season 5 ini, yang juga sebenarnya udah perfect gitu, yang harusnya gak usah ganti-ganti lagi. Tapi kalau misalnya harus diganti juga ya harus lebih baik ketimbang outfit Guido Kanglim yang ada di season 5 ini. Gua juga cukup kaget sih ketika ngelihat outfit Guidonya Kim Chung Ha yang gak sesuai dengan umurnya gitu, 12 tahun. Ya meski ini cuma karakter fiksi aja, jadi ya buat gua sendiri sih oke-oke aja. Tapi yang gua harapin sih setelah ngeliat desain outfit Guidonya Kim Chung Ha itu ya harusnya lebih tertutup aja gitu, apalagi nutupin bagian, tau lah bagian perutnya. Maksud aku kan kenapa konsep outfit Guidonya Kim Chung Ha itu gak dimiripin gitu dengan outfit Guidonya Kang Lim ataupun Guido Hyun. Lagian kan desain outfit Aegisnya Sarah pun mirip dengan outfit Aegisnya Rion kan. Tapi ya gua cuma bisa berharap sih ya semua keputusan ada di tim Shinbe's House-nya. Itu aja sih kalau mau buat filler episode ngontak dikit lah. Nah, pendapat gua sih soal desain bola makhluk dan pedang-pedangnya yang ada di season 5 itu masih sama sih ya dengan outfit yang di season 5. Desainnya ini udah yang peak gitu, puncaknya lah ya. Tapi gua kayak ngerasa kalau bola makhluk Zero ini agak sedikit di nerf gitu. Apalagi kalau mereka mau melakukan penggabungan bola makhluk gitu kayak yang ada di season 3 dan juga 4. Dan itu pun cuma sekali sih di season 5 ini. Terima kasih atas episode feedernya Bapak. Hal serupa dengan pedang barunya Kang Lim. Ini mah seharusnya udah ganti lagi sih. Apalagi kalau misalnya buat dapetin upgrade dari senjata Kang Lim ini udah template banget. Hancur dulu terus dapet tah pedang baru. Sama halnya dengan pedangnya Guido Hyun di season 5 ini. Oh ya, senjata yang dipakai Chung Ha juga ya. Tapi kenapa ya senjata yang Kim Chung Ha itu gak ada merchnya? Tapi harapannya gua beda nih dengan outfit-outfit yang ada di season 5. Kalau di outfit kan gua nganggapnya dipertahani gitu desain outfitnya, atau enggak pakai format yang kayak gua omongin tadi. Karena Shinbe's House City juga jualan merch dan juga mainan, jadi ya harapan gua sedikit banget buat mempertahanin desain bola makhluk dan juga pedang Kang Lim yang ada di season 5. Oh ya, pedang Guido Hyun juga. Tapi kalau ngarep sih season 6 ya mainan senjata Kim Chung Ha dijual gitu. Ada beberapa poin tambahan yang sebenarnya gua masih pengen sampein gitu, tapi gua bingung aja sih masukinnya ke chapter mana secara spesifik. Jadi gua bakalan jabarkan di sini aja deh. Apalagi soal episode Shinbe's House season 5 yang liburan ke daerah Saoju itu. Nah kan Dur ini yang manggil makhluk dari bola makhluknya dia kan. Tapi ya kenapa memakai sequence yang Durinya pakai outfit biasanya dia gitu? Kenapa mereka gak kayak masukin effort gitu kayak yang di season 3? Itu Hari pakai outfit salju dan mereka buat sequence pemanggilan makhluknya memakai outfit yang sama gitu. Atau Shinbe's House yang spesial Joseon itu tuh. Jadi ya wajar aja sih gua kaget dan ngerasa kayak gimana gitu tim Shinbe's House ini kayak gak ngeluarin effort sama sekali buat sequence pemanggilan makhluk khusus Duri yang memakai outfit saljunya itu. Ini tim Shinbe's House beneran kena efisiensi anggaran kah? Gua gak tahu pasti sih. Tapi ya itu tetap cukup serak sih ngeliatnya. Oh iya, soal kualitas animasi secara keseluruhan ya sebenarnya gua masih lebih prefer yang season 3 sih ketimbang yang ada di season 5. Kayak yang lebih kasar aja gitu kalau yang di season 5. Juga dengan desain karakternya juga nih kayak yang sedikit berubah gitu di season 5 ini. Jadi ya gua masih prefer season 3 sih. Dan udahlah ya, jangan dibuat drama lagi antara Hari dan Kang Lim. Gini ya, masa Kang Lim mau dibuat jadi orang yang ingkar janji mulu? Janji gak bakalan ngilang lagi tapi ujung-ujungnya ngilang juga.
kalau misalnya mereka ngebuat drama lagi nih antara Hari dan Kang Lim yang serupa dengan season 4 ataupun season 5, kayaknya bakalan gampang ketebak aja gitu akhirnya bakalan kayak gimana. Tapi ya gitu, ini beneran kah Kang Lim mau dibuat kayak gini mulu? Nah, apakah ada yang bagus lainnya gitu di Shin Beast House season 5? Paling cuman visual dan lagu opening dan closingnya sih. Meskipun kalau menurut gua visual dari closing season 5 part 2 ya, part 2 ingat. Itu kayak yang dipaksain harus ada Rionnya sih. Padahal udah bagus-bagus aja sih di visual closing credit pertamanya itu. Udah bagus sih sebenarnya. Oke, akhirnya kita berada di kesimpulan atau final verdict dari Shin Beast House season 5 menurut pandangan gua sendiri. Sebenarnya premis dari Shin Beast House season 5 ini cukup menjanjikan. Virus mata merah gitu. Terus efeknya kayak gimana? Terus dengan masih melibatkan kelompok Guido gitu. Tapi ya gitu, semua itu hancur gara-gara episode fillernya yang terlalu banyak. Screen time dari karakter barunya ini juga kurang banget. Dan Kim Chung Ha dipingsanin anjing kayak si Guido Hyun, aduh. Juga ya explore dari villain utamanya aja ya kurang juga. Meski ya akhirnya punya happy ending juga sih. Kang Lim dan Hari adem ayam lagi. Tapi ya tetap secara keseluruhan season 5 ini kurang banget. Apalagi dibandingkan dengan season 4 ataupun juga season 3. Ya 4 dari 10 sih untuk gua buat Shin Beast House season 5 ini. Dan tahu gak sih sebenarnya tim Shin Beast House ini sampai ngebuat versi spesialnya yang cuman ngerangkum kejadian yang ada di season 5 ini anjir. Yaitu Shin Beast House spesial wabah virus mata merah yang sempat kita omongin dulu. Jir, Shin Beast House spesial tapi cuman ngerangkum doang jir. Ya ini sebenarnya saking hancurnya Shin Beast House season 5 ini sih. Tapi ya udah ya. Nah sekarang bagaimana menurut kalian dengan Shin Beast House season 5 ini? Apakah kalian sependapat dengan gua atau kalian punya pendapat lain? Nanti setelah video ini untuk kedepannya gua akhirnya bakalan ngomongin kartun animasi lain sih selain Shin Beast House. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya, dan sampai jumpa lagi lain waktu.